It's your debt, not ours. 66 quid, you're taking a piss. Love United, hate Glazers. Love United, hate Glazers. He's gonna die, he's gonna die. Malcolm Glazers is gonna die. How we kill him, I don't know. Cut him up from head to toe. All I know is Glazers gonna die. Jim Ratcliffe is a Jim Ratcliffe is a Jim Ratcliffe is a Jim Ratcliffe is a. Ini ngasih kerjaan banget ini anjing. Baru gajian, editor. Bener. Semangat MU. Semangat MU. Nah, bumper. Kembali lagi di Parosangan bersama saya, LWG. Love United, hate Glazers. Green and gold until the club is sold. Dan Bapak Raymond Parae. 3-1. Hah? Ngomongin Persija dia. Gue masih emosi sama Gustavo. Golnya Rido. Weh, terbaik. Oke, mantap Rido, Bang Rido. Hasil. Tapi habis itu langsung berantakan mainnya. Udahlah. Tinggalin dulu. Berarti juara kali ini Persib ya? Gua baru nemu kopi enak lagi di sini. Oh iya, kita lagi ada di mana, Bang? Bisa aja kameramen. Kita lagi ada di Galau Cafe. Garage 66. 168. Nah, itu aja salah lu. Ya, di Lebak Bulus di Adiaksaraya. Adiaksaraya. Tadi habis ketemu sama salah seorang di sana, ngobrol kita. Ketemu siapa lu? Nggak tahu. Bukannya lu ketemu gua. Aduh, gua baru nemu kopi enak lagi nih, Pak. Ini apa? Karamel. Yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngasih tahu siapa? Oh, lu ya ini ya. Yo, selera gue tuh nggak pernah salah, Mon. Cuman kalau kopinya kan kalau gua nggak bisa yang terlalu strong. Ini enggak kan? Ini enak. Ini oke lah. Jadi kalian kalau lagi main-main di sekitar Lebak Bulus, main-main singgah monggo. Main di sini, ya, kita sering di Cafe. sini, sering kerja di sini. Iya kan? Sering ngerjain anak orang di sini, ya kan? Siapa anak siapa? Kameramen Arsenal. Barusan gue tambahin lagi nih. Jim Ratcliffe is a just like the Glazers. Nggak boleh gitu loh. Gua masih stick sama omongan gua kemarin. Maksud gua ini manajemen terbaik yang pernah kita punya. Tapi ada tapinya. Kalau soal ngurus keuangan dan keputusan lain-lain ya masih agak. Oke, sebelum kita memasuki Arsenal, tadi dia bertanya, apa yang kita bahas sebelum ngomongin Arsenal? Kita ngomongin kopi yuk, kita ngomongin ini yuk. Nih, karena lu ngomong kayak gini, gua buka ya. Jadi, selama seminggu terakhir ini, Mon, gue melakukan research kecil. Asik, riset. Jarang-jarang seorang Patrick mau research sedalam ini. Jadi, Sekali seumur hidup. Enggak sekali seumur hidup juga sih, udah beberapa kali ya. Salah satunya waktu skripsi juga gue research kok. Lu nggak potong-potong rambut? Iya, lagi nggak ada duit. Makanya subscribe, biar ada duit, motong rambut. Ting ting, gitu. Ting ting. Pakai ting ting apa editor? Udah. Ayo nonton. Nah, nggak pernah nonton ketahuan. Gue nonton ya. Tahuan. Nih gue kasih tahu ya tentang seorang Jim Ratcliffe. Lu tau gak kemarin pas kita nonton di situ, kita tag di situ, ini gue research. perut gua kemana-mana. Makanya kita pindah lagi ke sini. Jadi seorang Jim Ratcliffe lu gak ini. pesen Berisik lo. Jadi seorang Jim Ratcliffe ini. Emosi mulu nih. Ya. Biar kalian yang masih sangat mengharapkan Jim Ratcliffe. Ya gue juga sih, mau nggak mau kan, karena dia udah pemegang 27,5% daripada saham Manchester United, walaupun minoritas, ya dia udah punya peran sekarang kan. Jadi gue sebenarnya ngarepin dia bisa berubah dengan omongan gue ini. Walaupun ini nggak akan nyampe ke dia. Cuman, biar kalian tahu aja. Jim Ratcliffe yang kita tahu kan selama ini OGC Nice ya. Semuanya taunya OGC Nice kan gitu. Dan OGC Nice itu apa singkatannya? Nggak tahu gue OGC-nya apa. Pokoknya tim research gimana sih? Gue ngerisetnya Jim Ratcliffe-nya, bukan dia, Ineos-nya. Jadi, OGC Nice memang waktu dia pegang posisinya di bawah. Tapi setinggi-tingginya langkah OGC Nice juga cuma sampai posisi kelima. Ya. Dari 5 4. Enggak 5. 5 5 nggak pernah nyampe ke 4.
Jadi dia sempat sebelum akhir musim memang dia bertengger di 4 di 3. Tapi turunnya di 5 di akhir musim. Oh, di akhir musimnya. Nah, dah. Jadi itu yang tertingginya di end of season-nya, dah. Dan biasanya dia OGC ini sini adalah tim yoyo. Dari 5, musim berikutnya 9, dari berikutnya balik lagi ke 5. Mid-table lah. Iya, bolak-balik naik ke atas, turun lagi ke bawah. Di Eropa kayak ini lah, Arsenal. Enggak, Arsenal better than that lah, bro. Kita kasih Spurs. Ya, Spurs tahun ini doang. Norwich, promosi, degradasi promosi. Norwich, ya gitulah. Nah, di Eropa sekalipun, OGC ini sini bukan suatu tim yang ditakuti sama siapapun. Bahkan yang terakhir mereka itu disingkirkan oleh tim yang antah berantah juga. Siapa? Gue lupa, tim Prancis tuh. Auxerre. Tapi intinya under Ineos, OGC Nice itu juga nggak kemana-mana sebenarnya. Itu yang kita tahu. Itu yang selama ini kita tahu cuma OGC Nice. Ternyata, karena emang sebelumnya nggak dikenal juga OGC Nice sebelum ada dia kan dia. Iya, tapi lower table. Tapi ternyata Ineos ini track recordnya di sepak bola itu bukan cuma OGC Nice, mon. Dia pernah megang sebuah klub dari Switzerland, ya. Di tahun pertama dia pegang tuh klub, itu klub degradasi, mon. Takut nggak lo? Terus musim berikutnya promosi memang. Musim berikutnya lagi degradasi lagi. Dia ngambil tim Switzerland ini dan OGC Nice itu di tahun yang sama 2017. Which is sebenarnya gue bertanya juga karena ini kan masih di bawah federasi UEFA. Ini kan sebenarnya nggak boleh kalau dari ada dua tim di bahkan sekarang udah jadi 3 kan dengan Manchester United kan juga di bawah naungan UEFA kan. Makanya kemarin pas waktu kita ada kemungkinan main di Eropa itu pertanyaannya OGC Nice juga kan masuk ke Eropa tuh. Siapa yang diutamakan untuk masuk kan gitu. Nah ini nggak cuma di sepak bola ternyata track recordnya itu jelek. Di sepeda pun dia setelah ngambil tim Sky yang dulu juara terus tim Inggris balap sepedanya Inggris ini. Setelah dipegang oleh Ineos mendadak manajemen hancur. Pemain-pemain kunciannya mereka pesepeda-pesepeda unggulannya pada berpergian. Semuanya bermasalah dengan karakter daripada orang-orang di Ineos. Dan yang paling bikin gua ternyata segininya. Ineos ngambil Petronas Mercedes-Benz di Formula One. Setelah dipegang Ineos, tahun pertama Ineos megang, Mercedes cuma menang 1 kali. Tahun kedua tidak pernah menang apapun lagi. Terus lu mau nyamain sama MU? Dulu, bukan nyamain dengan MU. Ini menggambarkan cara sistem kerjanya mereka. Karena di antara semua klub ini ada satu persamaan. Apa? Semua mereka datang, mereka rubah sistem, mereka penghematan di mana-mana, dan kualitas daripada dan selalu janji manis ya. Di Petronas mereka menjanjikan ini. Akhirnya Hamilton aja cabut, udah nggak kuat lagi melihat mereka. Di OGC ini juga janjinya A, B, B, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi pemainnya bertahan semua? Enggak. Bertahan semua? Enggak ada yang bertahan. Siapa? Maksudnya pemain mana? Pemainnya OGC ini kagak ada yang kejual. Ya karena memang nggak bisa dijual. Ya tim peringkat, maksudnya nggak peringkat 5 loh. Iya bagus dong. Ya, tapi nggak bisa kejual. Kenapa? Karena memang sistemnya mereka penjualan dan intinya gini, financially mereka ini sebenarnya nggak bisa mengelola. Karena kayak contohnya MU ketika mereka datang, mereka yang pertama kali mereka ucapkan apa? Pengen bikin stadion baru, bikin voting apa segala, dan akhirnya 55% tiket holder tuh mengatakan pengen stadion baru. Which is, gue ngerti kenapa mereka mungkin pengen stadion baru, melihat kondisi Old Trafford yang udah seburuk itu ya. Tapi itu kan baru rancangan, wacana. Sesuatu yang mereka janjikan tidak bakal terjadi kalau melihat track record yang sudah terjadi dengan tim sepedanya, Formula One. Bagus dong, Old Trafford nggak jadi. Iya betul. Cuma maksudnya, gue jadi bertanya, ini Ineos sebenarnya bilioner beneran atau fake bilioner yang cuman jual-jual janji di Indonesia, di tim-tim yang pernah gue kerja, gue banyak kenal yang kayak ginian. Datang janjinya selangit tapi hasilnya nol. Itu yang gue takutin tentang MU. Ditambah lagi, satu track record Ineos yang bikin gue takut. OGC Nice dalam 9 tahun dipegang sama Ineos, berganti 7 kali manajer. Ya. Begitu juga dengan yang tim ini kan baru 1 kali nih.
Ya, ini baru 1 kali. Kan baru 2 tahun juga kan ya. Iya. Tenang aja. Dan Masih banyak dengan penderitaan. statementnya Ruben Amorim kemarin, yang dia sempat mengatakan, Arteta punya waktu. Saya tidak memiliki waktu yang seperti Arteta. Itu kan gue jadi bertanya ya, apa jangan-jangan nih orang. Enggak dong, lu salah mengartikan karena lu researchnya. Ini gue bilang nih riset setengah-setengah kayak begini nih. Apaan? Gue udah benar-benar Kan sepenuh hati. baru 2 tahun. Kemarin lu bilang juga dia bagus. Kita sepakat. Harapan kita dia bagus. Ya, enggak. Ini Ya nggak menurut boleh. menurut Kita- gue kita- dia bagus dalam arti gue berusaha untuk melihat dari sisi perspektifnya dia. Udah, yang dia melakukan penghematan di sini, pemotongan ini. bukan Gua situnya. Gue ngerti dari sisi perusahaan. Dia membuat manajemen sekarang menurut gue yang terbaik sih yang ada di Liga Inggris gitu lah. Dia punya orang-orang yang cukup baik dan bagus di bidangnya. Oke. Kecuali terakhir Dan Ashworth, tapi itu kan bermasalah juga bukan sama Ineos. Masalahnya sama Omar Barada, karena kita tahu di Manchester City pun dia mencoba tackle semuanya Omar Barada ini. Banyak yang nggak suka sama Omar Barada, tapi City berjalan dengan baik. Sampai akhirnya dia cabut dari City. Ya. Karena banyak orang yang nggak suka sama dia. Diambil sama Ineos. Nah, akhirnya ribut sama Dan Ashworth. Tapi Oke. paling nggak yang di bawahnya, yang ngurusin Manchester United sekarang kan bukan secara nggak langsung bukan Sir Jim Ratcliffe-nya kan. Iya. Lebih ke Dave Braceworth-nya kan. Dave Braceworth, Omar Barada, Langsung Jim ke Wilcox. Omar Barada. Ya. Nah, itu gue paham, Mon. Gua nggak ngedispute tentang kualitas orang-orang yang ada di MU. ya, ya. Yang gua permasalahkan, yang hasil research gue itu adalah secara finansial Ineos ini tidak beres. Pengelolaan finansial. Pengelolaan finansialnya. Dan di Manchester United sekalipun sudah terbukti nih. Lu kejar karena lu tadi bawa Dan Ashworth, lu kejar Dan Ashworth waktu itu berapa bulan? 6 bulan. Dan lu kasih kompensasi kepada Newcastle sebesar 3 miliar pound sterling. Oke. Setelah 6 bulan kerja buat lu pecat dia dan harus bayar kompensasi sebesar 6 miliar lagi. Ya. Tapi Total 9 miliar yang ibaratnya hilang gitu aja. Terus lu mau nutupin dengan memecat 250 plus kemarin sudah pemecatan lagi 100 lebih ya untuk menyelamatkan 1 M. Sementara lu punya pemain yang gue ngerti lu nggak bisa buang nih pemain saat ini, tapi lu punya pemain seperti Mason Mount, lu punya pemain seperti Luke Shaw yang ibaratnya makan gaji buta nih saat ini. Oke. Ditambah lagi lu menghentikan Sir Alex Ferguson sebagai role ambassador-nya, lu menghentikan Brian Robson sebagai brand ambassador-nya hanya untuk menyelamatkan ya kurang lebih 1 M lagi. ya. Ngerti nggak? Sementara Gua paham maksud lu, tapi lu mencat Ten Hag, lu udah jelas mau mencat Ten Hag nih. Ya, dia ya itu kan yang kita bilang ya itu ya. pure gambling. Nah itu maksud gue tuh Pure gambling. secara financially, lu udah tahu nih lu punya Glazers yang makan dividen. Ditambah lagi lu nggak ngelola dengan benar yang sisa yang lu ada. Intinya Gua nggak ngerti nih arahnya dia kemana. masuk dengan keadaan finansial yang lagi sangat amat buruk menurut gua. Dia masuk selain janji-janji tapi memang dia ngasih uang. Dia memperlihatkan dan dia bisa membuktikan itu. Ya, he did the same dengan tim Swedia itu. Ya udah, ini Datang-datang kan ngasih baru 100 tahun gua. 100 Maksud gua ribu. gini, Pat. Maksud gua Pound gini. sterling. Masalah kita sekarang sebenarnya itu bukan di Ineosnya. Walaupun Ineos bagian daripada itu ya. Ya. Ini sama kayak waktu kita berdebat waktu kalau nggak salah gue belum jadi host ya. Wis. Gue bilang waktu itu. Berarti nggak ada gua dong. Nah, Kalau ada lu. Emang ada gua? Kayaknya enggak. Lu soalnya muncul di Porsalang sebagai tamu pada waktu Ya, itu. ya. 3 kali, 3-3-nya gua nggak ada. Intinya di Sekali situ, lu sama Tio, 2 kali sama ya, sama intinya yang gue selalu ngomong di situ. Lo nggak bisa ngejudge pelatih sembarangan karena Ya, setuju. satu dia belum didukung dengan finansial yang bagus. Itu gue setuju. Dia belum didukung dengan pemain-pemain yang dia mau. Tunggu nanti ketika dia udah punya pemain yang dia mau, tapi masih belum berprestasi, baru kita judge di situ. Dari sisi manajer ya, terus hubungannya ke Ineos, lu mau nunggu apa? Nah, maksud gue gini, dia kan baru 2 tahun nih. 2,5 tahun. Ya 2,5 tahun lah, 2,5 tahun dia udah membuktikan semua nih. Omongannya manajemen diganti. Ya. Walaupun banyak kebijakan dan ini kemarin kita udah sepakat loh kita bahas. Ini Ya. gara-gara research lo aja lo tiba-tiba karena ngelihat foto Sir Jim Ratcliffe di mana-mana dijelek-jelekin. Gue setuju. Gue juga bilang Sir Jim Ratcliffe bukan orang yang baik dalam artian Ya. itu, tapi paling nggak dia datang dengan bawa harapan.
dengan bawa harapan. Ya, itu gue setuju. Sampai Dibanding sejauh ini kita masih setuju. bertahan sama Glazers. Itu gue setuju. Nah, ini kan finansial lagi kacau banget ya. Ya. Ini gue beneran coba counter loh. Keuangan kita lagi nggak bagus-bagus banget. Nah, mungkin kita baru bisa ngomong ini kalau kita udah pergantian owner yang emang jauh lebih baik daripada Glazers. Nah, kita lihat kalau misalnya dengan apa yang udah Manchester United punya, plus ada Ineos yang ngurus. Ini gue bilang Ineos yang ngurus karena misalnya si Sheikh Yassim katakanlah gitu ya. Dia masuk, dia bawa duit, oke. Dah, kan gue cuma megang keseluruhan. Manchester United itu bukan cuma Manchester United yang ada Bruno, Amorim dan lain-lain kan, ada Women, ada Reserve, ada Foundation. Nah, orang yang punya duit, yang which is yang nanti gantinya Glazers ini, dia fokus di sana. Yang ngurusin sepak bola ya udah Ineos. Baru di situ kita bisa lihat bener nggak nih orang nih. Ini kan finansial lagi kacau, Pet. Lu nggak bisa kayak Gua nangkep, tahun. gua nangkep omongan lu. Dan in part gue setuju dengan omongan lu. Ya, di bagian bahwa dia ngurus bagian tim dan segalanya itu gue setuju. Dan itu memang waktu dia datang juga secerca harapan daripada 100% dipegang sama Glazers. Gue setuju. Sekarang Glazers gue sambung sebelum lo masuk ke ini lo ya, argumen lo ya. Ketika Ineos masuk ini kan akhirnya kita bisa ngelihat nih yang pas kemarin siapa aja yang dia bawa tuh tiba-tiba yang diminta sama Ten Hag semua benar-benar diwujudin. Yang nggak pernah kejadian sebelumnya ketika dibawanya Ed Woodward. Karena waktu Ed Woodward ya yang mau dibawa ke MU, yang mau dibawa sama Glazers dan Ed Woodward. Dan siapa yang Matt Judge. Bukan. Richard Arnold. Nah, maksud gue sekarang udah datang Højlund, datang Delih sama Mazraoui, Zerzi yang intinya gue bisa nih ngebawa nih kalau gue bawa pemain-pemain gue. Ternyata lu nggak berhasil. Berarti salahnya bukan di manajemen, salahnya di lu emang nih Ten Hag nih. Iya. Nah, itu maksud gue kayak gitu, Pe. Paham. Lu nggak bisa apple to apple karena ngelihat. Nggak. Gue setuju Ineos nggak bagus dalam artian dia punya track record jelek, tapi gue nggak setuju kita mengarahkan penonton. Kalian juga nggak kuarahkan ya. Kalian kan bisa menilai perdebatan ini. Kalian bisa tinggal ambil opini sendiri. Lo kan bilang lo udah research ternyata dia jelek. Iya, ini kan jadi nggak valid dong yang kita omongin dari kemarin. Maksud gue kayak gitu. Tetap valid dalam arti gini, Mon. Itu yang gue bilang tadi, gue setuju juga nggak setuju. Sisi yang gue setuju itu bahwa lebih baik memang daripada 100% Glazers, sekarang minimal 27,5% itu udah dipegang oleh Ineos. Itu adalah secerca harapan. Dan dia emang ngerubah dong, lo harus setuju. Dia ngerubah MU sekarang jadi lebih baik. Questionable. Kalau gue bilang dia ada perubahan, ya. Apakah lebih baik? Mungkin sedikit. Mungkin gue yang salah yang ngomongnya. Lebih baik tuh dalam artian orang yang ngurusin MU sekarang orang-orang yang di dalamnya itu yang ngerti sepak bola. Itu gue setuju 100%. Itu yang kita harapkan dari kemarin. Itu gue setuju. Dari sisi itunya gue setuju. Yang jadi pertanyaan gue, dan kenapa juga kemarin itu di saat demo itu nama Jim Ratcliffe terus dibawa. Karena yang diharapkan fans MU ini saat ini adalah menjual Manchester United secara keseluruhan. Karena yang dilihat Ineos pun tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Betul, itu sepakat. Itu yang diminta oleh fans-fans yang kemarin demo. Ya, dengan dia menaikkan tiket aja itu udah cukup. Nah, itu cukup buat orang kayak si anjing nih. Dan itu menaikkan tiket itu bukan bagian dari Glazers. Glazers menyetujui. Karena dia majority stakeholder. Bahkan menurut gue dia nggak mau tahu itu. Iya, dia menyetujui aja itu. Yang meminta itu adalah Ineosnya kan. Makanya jadi 66. 66 itu biar kalian tahu, nggak cuma untuk tiket dewasanya. Sampai anak-anak dan disabilitas pun harganya sama. 66. Lu bayangin anak-anak yang sebelumnya hanya 11 pound sterling. Makanya tadi chainnya 66 quid. Makanya 66 quid. You're taking a piece. Dasarnya itu Ineos, kalau gue lihat yang dari track record 2,5 tahunnya ini, jujur secara finansial nih orang emang nggak bisa ngatur keuangan menurut gue. Ya jujur aja nih gue ngomongnya. Kasus Dave Ashworth, kasus Ten Hag, perpanjangan lalu dipecat, Ashworth juga begitu, kasus loan outnya si ke Chelsea.
mendadak lupa namanya gue. Mason Mount, Jadon Sancho. Sancho. Banyak kasus-kasus yang tidak terbereskan oleh Ineos menurut gua. Dan ditambah jadi lagi kayak dia masuk cuman bukan nambahin masalah tapi kayak mupuk masalah ya nggak sih? iya, lu udah ada masalah keuangan, menyelesaikan tapi iya, kayak lu nambah lagi nih secara finansial. Biarin dulu tapi gua nggak pungkiri yang dia bawa itu dari sisi kualitas orang-orang yang didatangin ke Manchester United. Menurut gua memang itu yang selama ini kita harapkan. Omar Barada ketika gue dengar namanya mau datang ke MU, gue awalnya jujur nggak percaya waktu masih gosip ya, rumor. Ya, ini kita setuju dulu. Di situ dia bagus karena siapa yang bisa datengin Omar Barada kalau bukan siapa pemilik City? Sheikh siapa namanya? Yang masih muda itu. Sheikh siapa? Ya waktu pengadilan dia datang lah pokoknya. Ya pokoknya itulah ya. Cuman dia yang bisa naruh seorang Omar Barada. Makanya menurut gua bisa diambil kalau dari sisi dan Dave Braithwaite juga Sir Dave Braithwaite ya juga bukan jelek ya. Dia orang yang menurut gua masalahnya kan cuma di Sir Jim Ratcliffe. Problemnya adalah keputusan mereka ini di Manchester United tuh banyak berantakan. Dan kalau ini cuma di MU, gua nganggapnya tuh memang klubnya bermasalah, jadi lu susah nih ngurusnya. Itu yang tadi dari research gue yang gue dapat. Tapi setelah gue research, ternyata nggak cuma di MU kejadian seperti ini. Banyak. Baik itu di Petronas, Formula One-nya, baik itu di OGC Nice, baik itu di tim yang di Switzerland itu, semua kurang lebih mirip insidennya. Itu yang menggambarkan, kan ada ibaratnya kalau satu orang kerjanya ngebully hari ini, terus lu tanya sama orang lain, enggak kok dia nggak kayak gitu, berarti belum tentu dia tukang bully, pasti ada alasan dia ngebully kan gitu. Tapi ketika 4-5 orang yang mengatakan emang gitu orangnya, artinya memang itu udah sebuah sifat yang kebiasaannya dia. Itu yang jadi kekhawatiran gua juga setuju sih, maksud gua emang di mana dia berinvestasi di situ berantakan. Ya kan? Tapi gua nggak mau ngambil garis lurus dengan dia datang ke MU bakalan berantakan. Ntar dulu, ini MU lagi nggak ada duit. Ngerti gak maksud gue? Mungkin keputusan naikin tiket ini ya karena emang nggak ada duit. Kan gitu. Stupid itu sebenarnya. Iya, lagi nggak ada duit, naikin, ya menurut gue itu tindakan emang bisnis. Kan kita sepakat. Sepak bola sekarang bisnis. Ya. Dan kalau gimana cara mau benerin stadion apa segala macam kalau nggak ada duit? Sebelum lu ngomong episode yang lalu lu bilang kita tim kaya. Kita kaya, Bos. Problemnya kita nggak punya duit itu ya karena Glazers bolak-balik tarik duit. Itu kenapa ada protes ini. Karena ya kalau gua mau bela Ineos, ini gua bela ini. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika uang dividen itu semua ditarik sama Glazers. Tapi apakah dia punya hak atas dividen itu? Juga enggak. Dia cuma punya hak 27,5%-nya juga. Maksud gua gini, Pet. Mungkin akan lebih valid sekarang kita dukung pergerakan Glazers out. Tapi di sela-sela Glazers out itu kan ada fotonya Sir Jim Ratcliffe juga kan. Tapi cuma beberapa. Kalau lo lihat 1958 dia nge-push Ineos dari perubahan yang sekarang. Lo buktikan omongan lo. Contoh. Contoh. Kenapa kemarin nggak ada datengin pemain? Itu yang dituntut sama 1958. Kalau lo naikin tiket saat ini nggak pas karena MU lagi buruk. Lo suruh kita datang nonton tim yang mainnya juga nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu yang jadi masalahnya 1958, bukan kayak. Tapi guys, yang di 1958 nonton stand up comedy mahal sih emang. Kan tiket. Oh iya, maksud gua gitu. Itu yang dia tuntut. Kalau lo mau naikin tiket ya pastikan dulu MU-nya mainnya bagus gitu loh. Kalau main bagus week out paling nggak kita sekarang ada di posisi 7-8, rela kok bayar sisik. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Tapi intinya lo kebijakan lo nggak semasif diprotes kayak sekarang gitu. Intinya gini. Lu udah dengar dari sisi gua. Lu juga dengar dari sisi Emon. Kasih pendapat kalian di bawah. Kalau gua pribadi, gua mulai nggak sek lihat Ineos. Emon masih berharap ada perubahan. Ada perubahan dengan catatannya. Gue masih tetap pengen Ineos ada dengan catatan sampai nanti kita punya owner baru, owner yang emang ya katakanlah balik lagi yang saat ini paling dekat yang Sheikh Yassim karena dia masih berharap banget dia bisa beli Manchester United tuntas, nggak ada share-sharean gitu. That's the thing. Kalaupun Sheikh Yassim mau masuk,
katakan Glazer akhirnya angkat tangan. Bahkan gue yakin kalau Sheikh Yassim masuk, Ineos cabut karena Nah, dia itu. mau semuanya. Tapi manajemennya enggak. Cuman kan kita nggak tahu manajemennya mau ikut Ineos apa Nah itu ngikut makanya yang itu yang gua nggak tahu. Ketika Sheikh Yassim, bukan masalah Ineosnya orang-orang yang di dalamnya itu mau ikut atau enggak. Sheikh Yassim mau mempertahankan atau enggak? Gua Kan rasa gitu. sih iya. Ya itu kan maksudnya itu kan masih asumsinya kita. Jadi basically Sheikh Yassim juga gua rasa nggak bego-bego amat soal bola gitu. kalau satu kalimat yang bisa menggambarkan ini, tapi ini pasti kena sensor lagi gua. Ya, di episode yang kemarin tuh banyak banget gua kena sensor ya. Editor, makasih ya. Iyalah, orang ada papret, mungkin kalau ada papret di sini, lo udah disuruh keluar, lo ngomong kayak gitu kemarin, salah banget. Jadi basically kalau gua ngambil kesimpulannya, kalaupun misalnya Glazer jual nih, katakan dia angkat tangan dan dia sekarang menjual, dan si Yassim mau membelinya, ada possibility, iya kayaknya nih. Dia nggak akan mau beli part, kayak kata lo, dia nggak akan mau beli setengah-setengah. Oh iya, pasti dia minta 100%. Gua ada duit, ngapain gua beli setengah-setengah? Problemnya, gitu. Ineos mau jual nggak? Karena dia udah pegang 27,5%. Kalau dia nggak mau jual, gimana si Yassim mau kerjasamanya? Atau mungkin si Yassim mundur sekaligus, artinya balik lagi kita. Gua rasa sih enggak. Jadi kalau garis kata-katanya paling gampang, we are tit. Itulah dia. We are fuck man. Ya intinya sekarang gue baru sama kayak kemarin Ten Hag. Gue nggak suka sama Glazers dan orang-orang yang ngambil keputusan sembarangan ini ya. Cuman ya nanti gue bilang Ineos lo out deh. Kalau memang udah ada pembelinya. Kalau memang Sheikh Yassim oke. Gue beli semua, Ineos cabut juga nggak apa-apa. Gue bisa kok narik Omar Barada, orang-orang gue pasti bukan orang sembarangan coy, bisa beli Manchester United. Ya kali Omar Barada mau ikut orang yang ibaratnya ngalah sama orang yang punya duit kan, ngerti nggak maksud gue? Nah kalau itu udah terjadi, lo baru bisa, misalnya, oke udah Ineos tetap di dalam deh karena lo udah kerja bareng orang-orang ini, tapi udah nggak ada lagi pengurangan karyawan, udah nggak ada lagi kayak lo lempar share ke pemerintah buat bikin stadion, enggak, ini duit gue semua jebret. Ketika misalnya yang amin mungkin akan terjadi, itu udah terjadi, baru kita bisa ini si anjing nih emang Sir James Ratcliffe nih udah sekalian aja kita depak dah. Yaudah nanti tolong gitu, ya bagian ini nanti di cut ya editor ya, dan tolong itu yang jadi highlight ya di reels ya. Maksud gue itu. Tapi sama kayak waktu Ten Hag lah. Tapi berbeda dengan Ineos yang kayaknya nggak kemana-mana, berbeda dengan Glazer yang nggak jelas. Intinya kalau pembicaraan dilanjutkan nggak cukup sehari lah ya. Jangan lu potong. Gua lagi transisi. Oh iya silakan. Ya. Berbeda dengan mereka semua itu. Ruben Amorim. Jelas sistemnya mulai berjalan. Jelas pemain-pemainnya sudah mulai mengerti apa yang diharapkan oleh manajernya. Dan jelas kita butuh striker di musim depan. Step that way, step this way, step that way. Jadi buat kalian yang masih ngomong sistem anjing, apa sih ngomong Amorim lalala lili, dah stop. Karena lu orang gua mute semua. Kelihatan kan? Kemarin kita main dengan 3 back, otomatis berubah jadi 5-3-1, 5-3-1-1, dan di dalam menyerang kita balik lagi menyerangnya dengan 5 di depan. Kalau lo lihat 5 orang di depan, ya Masraoui, Dalot, itu nggak sih Dalot nih? Itu Dalot, Masraoui, Dalot, Bruno, Garnacho, dan Zerzi. Itu ya, itulah formasi 3-4-3 yang kalian bilang mana sistem nggak jalan, nah, itu jalan. Ketika menyerang kita menyerangnya full, ketika bertahan kita bertahan full. Itu yang sudah mulai dimengerti oleh pemain-pemain dan kelihatan pemain udah mulai ngerti. Tapi kualitas pemain yang menempatinya itu belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Itu yang kita harus ya sampai akhir musim kita bertahan-tahan berharap-harap kita nggak degradasi kan gitu. Walaupun aman lah itu. Apalagi setelah kemarin Leicester dikalahkan 0. Dan Arsenal, kameramen, itu klub apaan kameramen? Aduh. Lawan Manchester United lagi, berdarah-darah gini aja lu kagak bisa selesai. Yo Allah. Nggak, maksud gue gini nih, Arteta harusnya belajar dari kesalahan dia waktu di FA Cup kemarin. Game berjalan terus, tapi ya susah kan. Gue udah berkali-kali gue bilang sampai mulut gue berbusa. 3-4-3 ini men udah tipikal pemain semua harus agresif. Satu pemain udah ngerti,
2 pemain agresif, 3 udah simple football. Iya. Kagak pakai yang passing lagi lari di lambung, terus udah mau crossing ya entah kemana-mana bola dibalikin lagi ke belakang, mencoba setup, nggak kayak gitu mainnya gitu loh. Nah itu kemarin simple football aja, orang komentator berkali-kali. Ini pertandingan yang paling enak dilihat sejauh ini Manchester United. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak komentatorin waktu MU lawan Arsenal di FA Cup kemarin. Ini persis sama. Maksud gue udah agresif, semuanya benar-benar passionate dan main ya ada teman di depan simple passing aja. Lo lagi Garnacho lagi lari bawa bola, nggak usah lagi ditahan terus nyari lawan, udah langsung aja simple crossing, ada orang pasti di depan dan itu terbukti, cuman nggak jadi gol aja. Ya balik lagi karena kualitas striker kita ya. Iya, kualitasnya. Nah, maksud gua Balik lagi ya sebenarnya kalau secara setup play kemarin kalau striker kita itu bener aja. Kalau bener aja, Zerzi udah jadi gol. mungkin kita udah peringkat 7 sekarang, nggak usah ngomongin pertandingan lawan Arsenal. Kalau tadi kan 7-5 besar lah paling Jadi enggak. sebelum kita take ini tadi kita ngomong sama kameramen Arsenal. Terus masalah kalian tuh apa sih kita bilang? Gak ada striker bang. Masalahnya kalau dibilang gak ada striker, Kita pun nggak ada. opsinya mereka di depan aja gak ada sebenarnya. Real option opportunity-nya itu gak ada. Dan bahkan kalau kalian yang fans Arsenal mau protes, maaf ya, Declan Rice aja udah ngakuin kami nggak ada kreativitas di depan. Jadi bukan cuma masalah kalian nggak punya striker, ya mungkin kalau kalian punya striker itu akan membantu. Tapi dengan tidak adanya striker dan tidak adanya kreativitas, itulah yang membuat kalian kemarin susah ngebobol MU yang lagi berdarah-darah. Sebenarnya ada, Odegaard tuh berapa kali nyiptain chance, nyiptain peluang, terus si waktu masuk Luis Kelly juga kan. Kalau gue ngeliat di situ ada kreativitas, cuman ya balik lagi, ini etalase yang berubah, etalase yang berbeda dari game-game sebelumnya yang menurut gue harusnya ini yang dilakukan Manchester United setiap pertandingan. Agresif aja udah. Terus kalau mau passing, ya passing tinggal sodor aja. Masalah jadi gol atau enggak, ya nggak perlu mikirin itu kan udah pasti ada orang kan. Dan itu terbukti. Walaupun Højlund berapa kali ketinggalan di belakang, tapi paling nggak ada Zerzi yang ngambil. Terus ada Mazraoui juga lari. Simple. Zerzi sama Højlund nggak main bareng. Hah? Enggak, maksud gua ketika di depan ada orang, paling enggak ada Mazraoui yang lari, Bruno udah siap di tengah, simple football. Mazraoui ya Allah. Gila, ini itu orang gila. lagi puasa loh ya, 75 menit lagi puasa, bermainnya jauh lebih bagus dan Dia efektif cuma dikasih daripada fasting tuh sekitar 1 menit aja, dia main lagi, gila lagi gitu loh. chances yang dia Kayak ngisi ciptakan. bensin. Chances yang dia ciptakan. Logika, IQ sepak bolanya dia itu kemarin tuh menurut gue itu baru terlihat. Bahkan seorang kameraman Arsenal saja mengakui dan sekarang ini dia sedang angkat 2 jempol melihat seorang Nasser Mazraoui. Sebenarnya Arsenal juga nggak main buruk semalam. No. Cuman bedanya nggak ada striker aja. Gak, bedanya mentalnya ya botol. Sama satu lagi yang Arteta nggak pernah belajar. Ini juga buat udah. Arteta nggak pernah belajar dari pertandingan lawan FA Cup. Gila, gue masih gak ngerti dia masang 4-3-3 lagi yang which is geblek ya? Iya, aduh ampun. Padahal dia udah menang di tengah kalau menurut gue ya. Dia serangan dia udah banyak. Odegaard kurang apa gitu loh. Kurang gesit apa ketika masuk. Trossard kurang banyak chance apa iya, coba? kurang banyak chance apa. Ya lo rubah jadi 3-5-2 anjing kalau mau menang. Gitu loh maksud gue. Kenapa tetap 4-3-3 sampai selesai? Padahal gue berharap Arsenal menang. Kenapa lu pengen gue pakai baju Arsenal? Ya intinya itulah. Itu game ya bukan Manchester United yang kita harapkan dari dulu, tapi paling nggak ini yang terbaik. Benar nggak sih? Ini it's a good suatu yang it was a good game. Yeah, it was a good game. Itu bagi yang non fans juga yang di fans yang lain, ini pertandingan yang ibaratnya babak pertama beda ya. Babak pertama itu membosankan ya, itu full Arsenal menguasai tapi nggak bisa kita main ngapa-ngapain. bertahan Kita full. The only good point tentang babak pertama adalah ketika Garnacho dilanggar dan Bruno akhirnya mengambil free kick-nya. Itu pun ada yang protes. Jarak wallnya itu terlalu jauh. Lu salahin wasit. Lu salahin wasit. Tapi kalau lu mau salahin wasit jaraknya jauh. Karena Odegaard juga sama kayak gitu. Odegaard juga dapat jarak yang sama, Bos. Bruno bisa bikin gol, Odegaard kenapa kagak? Kan gitu. Pertanyaannya, ya memang beda kualitas. Beda kualitas. Menurut gua Gak usah senyum-senyum.
Arsenal. Menurut gua kualitas Arsenal tetap di atas semalam. Cuma udah kena mental karena Onana main bagus. Sorry, itu gua balik lagi. Kok nggak bisa bikin gol nih? Harusnya gampang nih bikin gol. Onana kemarin nggak main jelek. Tuh, gua kasih ya. Onana nggak main jelek, tapi dibilang main bagus juga nggak. Ya. Onana dibantu sama back yang betul-betul fokus dan midfielder yang betul-betul. Yoi. Lu bayangin, Belit, di mantap. belakang itu 8 orang. Gimana? Kalau sampai 8 orang lu masih kebobolan goblok, itu mah gua maki-maki habis-habisan lu hari ini. Gila. Untungnya gua harus akuin, kemarin itu dia main bagus enggak, tapi he's okay. Iya, is okay. He's okay. Dia nggak jelek lah. Dia ada beberapa kali lah, maksud gua ada sekali ya itu di babak kedua yang Martinelli masuk ya. Offside juga sih kalau gua. Iya, tapi offside. Cuman kan bahaya coy, kalau nggak offside apa jadinya? Kalau Ya, itu bukan Martinelli gitu. Tapi kalau itu tadi gol juga gua harap sih itu. Jadi udah selebrasi. Tahu offside. Kan enak tuh liatnya. Oi, Declan Rice, lu jangan kayak gini-gini lu di Old Trafford. Mau keluar gak lu? Mau pulang gak lu? Dia masih kesel nggak diambil sama Ole. Enggak, tapi dia udah ngakuin tuh. Itu biasalah banter antara saya di antara saya dengan fans-fans kata dia. Iya, iya. Ya oke lah. Orang fans MU. Dia fans MU juga kok. Intinya gini, coba kita berdiam diri sejenak, terus membayangkan kalau musim depan. Diem. Ini enggak sambil dengan kata-kata gue. Oh gitu ya. Oke. Musim depan bukan pemain yang ini yang main buat MU. Pemain yang diinginkan Amorim. Siapa bang? Ya gue nggak tahu siapa. Contoh Quenda, Wih. Sesko. Wih. Udah ngayal aja nih. Sesko udah mau diambil sama Arsenal. Biarin. Kan ini kita bayangkan. Lo bayangin kalau udah ada Quenda, orang yang nggak cuman jersey dong, dan lo nggak bakal, lo hampir nggak bakal ngelihat. Taruh lo nggak bakal lo hampir nggak akan ngelihat Dalot tuh crossing di depan, nggak bakal ada Dalot tuh, Yang dijual, Bang. ada Quenda gitu loh. Terus yang terima bola bukan Højlund lagi, contoh misalnya paling bapuk lah Osimhen misalnya, Osimhen atau Harry Kane. Ya mimpi lu. Ya maksud gua, lo bayangin musim Udah depan jelas-jelas kayak gitu. kita masalah keuangan. Lu mau tambahin lagi gaji selangit. Kan ini membayangkan kalau orang-orang yang diinginkan sama Amorim bermain kayak semalam. Lu mau punya striker bagus. Siapa? Lu WhatsAppin tuh si Maino. Dek, lu jangan gila, lu minta 200.000 per pekan. Udah bagus. Oh itu 120. bukan, gue yakin bukan Maino, itu agennya. Ya iya tetap aja. Lu minta 200 ya kagak beli striker lagi. Lu mau main bapuk-bapuan lagi, Maino. Tapi intinya last night was a good game. Ya. Wah kita konsisten loh, tapi lu nih. Was a good game. Was it a good result? Buat MU mungkin ya. Buat Arsenal udah jelas tidak result yang baik. Ya karena sekarang mereka sudah tertinggal 15 poin dari. Dan kita harus menerima dengan lapang dada. Congratulations Liverpool, kami sulit sudah mengejar 15. Sisa pertandingan 10 pertandingan, total mereka poin tinggal 5 kali lagi, harus 5 kali lagi menang baru. Total poin yang tersedia cuma tinggal 30. Kita lawan Liverpool kapan sih? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi kalau nggak salah. Oh, kita nggak bakal jadi guard of honor ya? Oh nggak bakal. Liverpool kalau juara, lu tau nggak siapa guard of honornya siapa? Siapa? Iya, lawan Arsenal ya? Gila, keren banget. Gila, epic banget musim ini. Tapi itu udah pasti lu udah ngecek? Udah. Wah, gila. Aduh. Jadi mereka kan butuh 5 kali kemenangan lagi nih. Iya. Game ke-6-nya ketemu mereka. Berarti lo harus berharap 2-3 game berikutnya Liverpool kalah atau nggak seri sih. Ya, biar nggak jadi guard of honor, Bos. Iya. Itu aja. Kalau untuk jadi juara sih nggak mungkin ya. Walaupun Arteta, gue salutin, tetap mengatakan kami akan terus berjuang. Ya iyalah, nggak mungkin dia bilang nggak berjuang kan. Yang gue harapin cuma satu. Apa yang lu harapin? Ih, jelek banget sih doa lu. Lagi bulan puasa loh ini. Doa yang buruk itu nggak pernah didengar sama Allah. Apa lu doain Arsenal ini mulu? Kan nggak didengar kan? Apa didengar? Beda mungkin kali ya. Ya udah, kita konsisten. 3 pertandingan ke belakang juga kita seri terus. Mungkin ini yang diharapkan Amorim. Kita main seri sudah bagus. No. Amorim jelas abis pertandingan di press conference-nya mengatakan, saya janji ini bukan cara main kita ke depannya. Tapi ini yang harus kita lakukan hari ini.
setuju. Itu yang dikatakan Amorim. Jadi jelas Setuju. dia, tapi juga Amorim menekankan, saya senang di babak kedua melihat anak-anak sudah mulai mengerti apa yang harus mereka lakukan. Jadi jelas, itu jelas. Jadi udah clear. Even Ini Eden bukan Heaven sesuatu. lo gila. Sekali lagi Arsenal, terima kasih lo ya. Terima kasih lo Heaven-nya. Knock knock kanon. Apa gimana? Knock knock heaven's door. Yeah. Martinelli. Van, keluarin dari kantong lu, Van. Aduh. Sebagus itu dilepas, bro. Aduh. Udah gitu kata kameramen Arsenal tadi apa? Ya udah ambil. Gue jawab, emang udah diambil. Kemarin tuh gua sayangkan cuma satu. Apa? Daripada Hoylund lu masukin, mendingan Cido Obi kemarin lu masukin. Ya itu yang tadi kita bahas lah. Lu tau nggak, Heaven habis dia ngehajar Martinelli, dia berbalik badan kepada supporter dan dia bilang, wih, dia udah ngerasa bagian daripada tim ini, kawan. Once a gunner, now a red devil, ya kan? Let's go, katanya kan. Lu bayangin, Gue bisa berharap tuh kalau kan kita dapat corner tuh pas mau air kan nih. Iya. Dia bikin gol epic gitu asli. Iya, ada itu. Kalau dia bikin gol, Ada satu kali kan tuh. ada. Heaven hampir bikin gol. Itu kalau beneran Bolanya gol, melayang. itu sesuai dengan prediksi gua di preview. Dia datang, dia cium, wah, gila, nangis Enggak, gua. gua rasa langsung banyak teman-teman kita fans di luar sana yang suka Arsenal beli baju Arsenal kasih nama Evan dibakar. Iya, kejadian Adebayor lagi. Aduh. atau Heaven lari ke supporter Arsenal, sliding ya kan, kayak Adebayor. Wah, lu jual gua. Martinelli. Soalnya nggak nyampe segitu, masih muda itu. Ntar lo. Ini kita dari tadi ngomong kayak seneng banget, kayak udah mau juara bentar lagi. Sama ya. Ya inilah fans mediocre sekarang. Bukan masalah itu. Kita akan selalu bahagia ketika kita melawan rival kita Gue dan cuma kita bisa gini doang. dia berdiri di atas bangku dan dia pura-pura ngeliat ke bawah, cuy. Ya udahlah. Oke, sampai jumpa kalian dengan Real Madrid, kakak kami ya. Adiknya aja lo kakak bisa lawan. Apa kabar lu lawan kakak kita nah? PSV lu bantai 7-1. MU aja kagak bisa lu Kapan sih? bongkar. Oh, ini Habis ya. PSV dulu, dia masih leg 2. Besok kan leg kedua tuh. Leg Tapi kedua udah masih lolos lah, udah 7-1 gila pasti, lo. ya, udah pasti masang cadangan kali. Masih lolos tuh 8-0. Dibalikin anjir. Dibalikin. Epic sih tuh. Malaysia 2 gol. Kalau tuh epic sih. Malaysia hat-trick. Kalau itu terjadi, besoknya kita langsung take one. Gua nggak mau tahu, kita langsung take. Bukan hanya untuk videonya aja, tapi biar bisa ngebully dia. Jahat ya. Dan isi. Gua nggak jahat kan dia. Parah ini parah. Iya, pakai sebut nama. Aduh. Oh iya. Ya udahlah. Oke. Dari Arsenal kayaknya nggak ada lagi yang bisa dibahas. Dan kebetulan ini sudah jam 22.14. Nextnya kita akan lawan Real Sociedad. Nanti Kalian kita tunggu review. aja review kita yang berikutnya, yang akan kita lakukan beberapa detik lagi. Goblok nih asli. Ya. Gua nggak mau dikerjain Sulit. lagi. Kalau lu lihat kita masih pakai yang sama, itu karena reviewnya yang akan Tapi kalian kan lu. tonton. Oh iya. Apa? Enggak, gua kira lu pakai baju daleman. Kagak kan? Green and gold until the club is sold. United Basketball. Basketball. Oke? Sampai jumpa di episode berikut. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Ini Porsalam. Semangat Arsenal! Semangat MU!